Oke, selamat datang semuanya. Nah, buat kalian para siswa sekolah kejuruan, kita tahu persaingan di dunia kerja itu nyata banget. Kalian gak cuma bersaing sama lulusan lain, tapi juga sama ekspektasi industri yang jujur aja makin tinggi. Terus gimana caranya biar kita bisa kelihatan beda? Jawabannya simpel, buktikan. Dan senjata utama kalian buat membuktikannya, nah, itu yang akan kita bedah sekarang. Ini nih pertanyaan yang sering banget bikin galau. Kalian udah ngabisin waktu bertahun-tahun buat ngasah skill. Di bengkel, di lab, di depan komputer. Kalian tahu kalian bisa. Tapi gimana caranya meyakinkan seorang perekrut yang bahkan belum pernah ketemu kalian? Selembar ijazah atau daftar nilai aja seringkali udah nggak cukup lagi zaman sekarang. Oke, lupakan deh kartu nama kertas yang udah kuno. Kita langsung aja lompat ke solusinya. Di era digital kayak sekarang, bukti keahlian kalian itu harus hidup, dinamis, dan gampang banget diakses. Dan inilah yang kita sebut portofolio digital. Jadi, apa sih sebenarnya portofolio digital itu? Coba bayangin deh, ini tuh kayak sebuah galeri online pribadi yang isinya rapi, terstruktur, dan nunjukin semua karya terbaik kalian. Ini bukan sekedar folder isi file acak-acakan ya. Ini adalah sebuah cerita visual dan faktual tentang siapa kamu secara profesional dan apa aja yang bisa kamu lakukan. Nah, lihat deh, portofolio itu digambarin sebagai rangkuman utuh dari semua kemampuan kamu. Semuanya berbasis bukti nyata. Artinya, setiap klaim yang kamu tulis di CV, misalnya bisa desain grafis, itu didukung sama hasil kerja yang bisa dilihat, dianalisis, dan dinilai langsung sama calon bos kamu. Intinya, ini soal show, don't tell. Ini pertunjukannya, bukan cuma ceritanya. Oke, kita udah tahu apa itu portofolio digital. Sekarang, mari kita bedah bagian yang lebih seru. Gimana cara membangunnya, dan apa aja sih isi-isi wajibnya? Ada 4 pilar fundamental yang bakal jadi penopang portofolio kamu. Anggap aja ini kayak fondasi buat membangun identitas profesional kamu di dunia digital. Yuk kita bahas satu persatu. Pilar pertama itu soal hasil akhir. Coba deh pilih sekitar 3-5 proyek terbaik yang pernah kamu kerjain. Proyek yang paling kamu banggakan, yang paling rumit, atau yang paling nunjukin skill spesifik kamu. Anggap aja ini etalase toko kamu. Jadi pastiin yang dipajang itu barang-barang terbaik. Nah, ini poin yang krusial banget dan sering kelewat. Industri itu nggak cuma pengen lihat hasil jadinya. Mereka tuh kepo, pengen tahu gimana cara kamu sampai di sana. Jadi, dokumentasiin proses kamu. Ambil foto waktu kamu lagi ngerakit sesuatu, rekam layar pas lagi ngoding, atau tulis cerita singkat soal tantangan yang kamu hadapi dan gimana kamu ngatasinnya. Ini nunjukin cara kamu berpikir dan nyelesain masalah. Pilar ketiga itu soal validasi dari orang lain. Kalau kamu pernah magang, jangan cuma disimpan surat keterangannya. Lampirkan di portofolio, kalau bisa minta testimoni singkat dari supervisor kamu. Punya sertifikat kompetensi dari lembaga resmi? Pamerin. Ini bukti kalau skill kamu itu diakui dan sesuai standar industri. Dan pilar terakhir adalah gimana semua ini jadi satu kesatuan yang kuat. Portofolio kamu itu mengubah CV yang tadinya cuma teks biasa jadi profil yang interaktif. Jadi setiap poin di CV kamu, misalnya mahir menggunakan software X, sekarang bisa langsung diklik dan nyambung ke bukti nyatanya, yaitu proyek yang kamu kerjakan pakai software itu. Keren kan? Oke, kita udah bahas apa dan gimananya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Kenapa? Kenapa sih kita harus luangin waktu buat ngebangun ini semua? Apa untungnya buat karir kita nanti? Pada dasarnya, ada 3 manfaat utama yang bikin portofolio ini bukan lagi sekedar bagus untuk dimiliki ya, tapi jadi sesuatu yang wajib dimiliki. Mari kita gali lebih dalam. Manfaat pertama, relevansi. Industri zaman sekarang itu butuh bukti nyata, bukan cuma omongan atau nilai di atas kertas. Saat kamu nunjukin portofolio, kamu tuh lagi ngobrol pakai bahasa yang dimengerti sama orang industri, yaitu bahasa hasil kerja dan kompetensi. Manfaat kedua adalah ini, portofolio kamu itu ibarat jembatan. Jembatan yang nyambungin apa yang kamu pelajari di sekolah sama apa yang dibutuhin di perusahaan. Ini nunjukin kalau kamu gak cuma paham teori, tapi juga bisa langsung menerapkannya buat menyelesaikan masalah di dunia nyata. Dan manfaat ketiga, ini yang paling seru, sifatnya itu dinamis. CV kamu mungkin cuma diupdate setahun sekali pas mau ngelamar kerja. Tapi portofolio kamu, dia hidup dan tumbuh bareng kamu. Tiap kali kamu selesai proyek baru atau dapat sertifikasi baru, portofolio kamu ikut berkembang. Ini nunjukin kamu tuh pembelajar yang aktif dan gak pernah berhenti berkembang. Nah, setelah kerja keras ngebangun portofolio yang keren, pertanyaannya sekarang, di mana tempat terbaik buat mamerin karya kita ini ke seluruh dunia? Jawabannya, nggak lain dan nggak bukan, LinkedIn. Platform ini tuh udah lebih dari sekedar media sosial buat para profesional. Ini adalah panggung global buat portofolio kamu.
LinkedIn emang dirancang untuk memamerkan keahlian dan pengalaman secara terstruktur, jadi pas banget buat tujuan kita. Dengan pakai LinkedIn, kamu secara aktif membangun identitas profesional digital kamu. Kamu bisa terhubung dengan para ahli di industri impianmu, dan yang paling penting, kamu membuka pintu buat para perekrut untuk nemuin kamu. Banyak banget perusahaan sekarang yang nyari talenta langsung di LinkedIn, dan portofolio yang kuat bakal bikin profil kamu bersinar di antara yang lain. Jadi, pada akhirnya, portofolio digital itu intinya adalah tentang cerita. Ini adalah cerita kamu, cerita tentang keahlianmu, prosesmu, dan pertumbuhanmu. Ini adalah bukti dari semua kerja kerasmu selama ini. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah kamu punya keahlian, tapi apakah kamu siap buat nunjukin itu semua ke dunia? Mulai ceritakan kisahmu hari ini.